Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Modal bagus, inilah rekam jejak John Hartman saat bertemu Qatar dan Jepang. Hasil ini bisa jadi motivasi untuk timnas Indonesia di Piala Asia. Saat menghadapi Qatar dalam persiapan Piala Dunia di Qatar, John Hartman berhasil membawa Kanada menang meyakinkan 2-0. Tak cuma itu, ketika bertemu Jepang di laga uji coba, John Hartman kembali menunjukkan kualitasnya dengan membawa Kanada menang tipis 2-1. Modal bagus. Oke, betul, kita punya modal bagus di mana pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia pernah mengalahkan calon lawan kita nanti di Piala Asia 2027. Walaupun skuadnya sudah berbeda, tetapi saya yakin strateginya masih akan tetap sama lah. Bagaimana caranya menumbangkan tim-tim seperti Qatar yang secara permainan ya sedikit kotor, licik dan guling-guling. Dan faktor non teknisnya itu gila kuat sekali. Ya pastinya John Hartman sudah punya strategi yang matang lah untuk menghadapi Qatar. Bukan hanya soal permainan ya kecil mereka itu, bukan anggap remeh, tapi mereka tuh mainnya seperti apa ya? Ya layaknya negara-negara Timur Tengah lah mereka ini ya, Qatar seperti Bahrain, Arab Saudi ya hobinya guling-guling gitu, suka memprovokasi lawan gitu kan. Kemudian lawan Jepang kekuatannya terlalu kuat dan kita harus realistis. Kemudian lawan Thailand itu sudah saatnya kita membuktikan bahwa Raja ASEAN harus ditumbangkan di Piala Asia. Kalau Vietnam di edisi tahun 2023 kita bisa kasih tumbang, saya pikir Thailand juga pastinya akan ditumbangkan lah. Apalagi pelatih Thailand itu sebenarnya sangat-sangat menghindari timnas Indonesia. Ya dia sebenarnya lebih tertariknya itu satu grup dengan Vietnam, tapi ya undiannya menunjukkan bahwa mereka akan satu grup dengan Indonesia. Mereka sebenarnya takut juga dengan Indonesia. Takut bro, ini bukan kaleng-kaleng Indonesia sekarang, udah berbeda skuadnya. Jadi wajar kalau Thailand sebenarnya takut dengan kita. Tapi bukan berarti kita harus berleha-leha dan ya anggap remeh mereka. Kita harus tetap fight. Thailand bukan tim main-main. Walaupun pelatihnya sedikit ada ketakutan dengan Indonesia, tapi Indonesia juga jangan anggap remeh. Ya, kita harus tetap fight, harus tetap lipat mereka, ukur kuat lah, sikat mereka. Ikut turnamen futsal elit global, timnas Indonesia siap hadapi negara top dunia di turnamen bertajuk Copa del Mundo. Kompetisi akbar yang berlangsung di Brazil pada 7 hingga 13 Oktober 2026 ini menghadirkan peta persaingan level tertinggi berdasarkan ranking FIFA. Skuad Garuda yang kini menempati peringkat 14 dunia akan menguji taktik melawan Kazakhstan di peringkat 8 dunia yang berpengalaman menembus semifinal Piala Dunia, serta Prancis di peringkat 10 dunia sebagai kekuatan baru Eropa yang sedang naik daun. Selain itu, Indonesia juga ditantang oleh Jepang di peringkat 12 dunia yang merupakan raksasa tradisional Apa ini? Kenapa diam-diam dia? Berhenti-berhenti. Asia, serta kekuatan utama Amerika Selatan, Venezuela, di peringkat 16 dunia yang sukses menembus perempat final pada edisi Piala Dunia terakhir. Kehadiran para kompetitor papan atas global ini menjadikan turnamen di Brazil sebagai panggung presentasi krusial bagi Indonesia dalam mengukur kesiapan mental dan mematangkan strategi sebelum memburu target utama lolos ke Piala Dunia Futsal 2028. Oke. Jadi timnas futsal kita ini lagi bagus-bagusnya sekarang, walaupun kemarin Piala AFF kita jadi runner up. Dan ya sekarang kabarnya timnas Indonesia akan ikut turnamen di Brazil, Copa del Mundo. Ya menurut saya itu bagus. Kenapa? Karena kita akan lawan tim-tim yang secara kekuatan lebih kuat dari Indonesia. Walaupun ada Jepang yang pernah kita kalahkan di Piala Asia, tapi kalau kita bisa lawan Brasil, lawan negara-negara yang lebih kuat dari timnas Indonesia, saya pikir itu luar biasa. Dan kalau kita sampai menang, maka ya rank FIFA timnas futsal kita bukan hanya di 14, bisa masuk 10 besar itu. Sekarang aja udah keren, kita ada di 15 besar. Kalau kita bisa tembus sampai 10 besar, bahkan 5 besar, oh keren sih. Semoga lah timnas sepak bola kita bisa sukses timnas futsal. Ya bisa tertular lah kesuksesannya timnas futsal ini ke timnas sepak bolanya kita. Ya harapannya kita seperti itu sih. Pelatih timnas Indonesia,
John Hertman, kembali membuat gebrakan. Ia dikabarkan telah mengantongi daftar 5 pemain diaspora yang akan diproses naturalisasi demi memperkuat skuad Garuda menuju Piala Asia 2027. Oke. Isu ini mencuat setelah Nur Korompot mengungkap adanya 5 pemain keturunan yang masuk radar pelatih. Meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI, kabar ini langsung memicu rasa penasaran publik. Pastinya Siapa dong, orang saja penasaran mereka? lah. Hingga kini, identitas para pemain masih dirahasiakan rapat-rapat. Namun, spekulasi mulai bermunculan di kalangan penggemar sepak bola nasional. Sejumlah nama pemain keturunan Grade A pun santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang berpotensi membela merah putih. Langkah ini diakini menjadi bagian dari strategi besar Hertman untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level Asia. Betul. Jika benar terwujud, kehadiran pemain diaspora berkualitas tinggi bisa menjadi kunci penting dalam ambisi Garuda menembus prestasi lebih tinggi di Piala Asia 2027. Oke. Kini, satu pertanyaan besar menggantung. Siapa 5 pemain misterius tersebut? Publik tinggal Kita menunggu kejutan dari PSSI. PSSI kadang-kadang susah ditebak, bro ya. Kenapa saya bilang begitu? Kita pernah punya pengalaman di mana waktu PSSI naturalisasi Dean James dan Joy Pelupesi. Karena waktu itu kita tidak pernah dengar lah namanya Joy Pelupesi, Dean James itu tidak pernah. Maksudnya mungkin pernah dengar, tetapi yang paling santer terdengar untuk dinaturalisasi bukan mereka. Tapi tiba-tiba ada namanya mereka dan mereka punya dampak yang luar biasa sekarang untuk timnas Indonesia. Kontribusinya luar biasa gitu. Nah sekarang kabarnya sudah ada 5 nama yang dikantongi sama John Hertman. Dan itu memang masih rahasia. Cuma sekarang ya ada clue-cluenya. Ada seperti ya, masukan awal. Ya kita lihatlah nama-nama selama ini itu kan ada Luke Fikri yang ya paling gencar lah dibicarakan. Kemudian Jenson Seal, backnya Sunderland. Kemudian si Dean Zandbergen. Dan masih ada nama-nama yang lain lah. Cuma ya kadang-kadang PSSI punya cara tersendiri lah untuk buat masyarakat Indonesia itu terkejut gitu ya. Dan ya semoga lah nama-nama yang kita sebutkan tadi itu bisa dinaturalisasi, dan menurut saya mereka punya ya kualitas yang bisa membuat timnas Indonesia ada di level yang berbeda lah. Semoga lah mereka ini dinaturalisasi ya, dan kita bisa lihat timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia. Karena Piala Asia kali ini berat, dan kita butuh pemain-pemain yang punya pengalaman lebih untuk kolaborasi dengan pemain-pemain yang sekarang sudah ada di timnas Indonesia. Butuh kolaborasi yang luar biasa supaya bisa bawa timnas Indonesia ke level yang berbeda. Ya, kita harapnya begitu. Protes keras, Malaysia tak terima Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U19 dari 2018 sampai sekarang. Datuk Hamidin, emang yang punya supporter banyak dan stadion bagus cuma mereka? Netizen, ya namanya ditunjuk AFF. Ya iyalah, kita kan ditunjuk bro, kenapa kau iri men? Atmosfer panas mulai terasa jelang gelaran Piala AFF U19 bulan depan. Bukan karena rivalitas di lapangan dulu, tapi justru karena keputusan AFF yang kembali menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah turnamen usia muda paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Oke, Piala AFF U19 itu nanti mulainya bulan depan tanggal 1 ya. Tim asuhannya Coach Nova ya, U19 ini dia akan ikut Piala AFF, dan ya saya rasa untuk U19 ya euforia dari penonton untuk nonton mereka itu tinggi lah, karena mereka ini kan nanti akan dipersiapkan untuk level-level yang seperti U23, U22 senior. Pastikan pemain-pemain inilah yang nanti akan dipersiapkan gitu. Cuma sekarang persoalannya kalau benar-benar Malaysia itu bilang seperti itu, mereka ya seperti tidak terima Indonesia jadi tuan rumah, ya kenapa tidak diajukan sih? Ini kan sistemnya ditunjuk sama AFF, Federasinya Asia Tenggara. Ya kalau Indonesia ditunjuk pastinya Indonesia siap, dan memang kita punya stadion, punya supporter yang basisnya luar biasa. Stadion juga bagus-bagus. Bukan berarti Malaysia tidak ada stadion yang bagus, cuma mungkin AFF lihat Indonesia lebih siap dari Malaysia dan negara-negara lain, makanya Indonesia jadi tuan rumah terus gitu. Dan memang selama Indonesia jadi tuan rumah ya animo masyarakat untuk menonton timnas itu luar biasa. Dan memang ya itu harus diakui bahwa Malaysia tidak sehebat Indonesia.
Timnas Indonesia belum berhenti naturalisasi. John Herman Oke. diam-diam dikabarkan incar 5 pemain keturunan baru. Langkah ini disebut untuk memperkuat skuad Garuda jelang Piala Asia 2027. Oke. Usai Indonesia masuk grup neraka bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Erick Thohir kabarnya juga udah memberi lampu hijau. Timnas Indonesia Ya harusnya lampu hijau, tidak boleh lampu merah. Kenapa? Karena ini untuk persiapan ya turnamen besar. Kalau besok-besok ada anggota DPR yang bilang kenapa naturalisasi kita kan kalah segala macam, ini tidak masuk Piala Dunia, bapak kau lah. Pikir masuk Piala Dunia itu gampang. Harusnya bukan soal naturalisasinya itu yang dipersoalkan ya. Kalau besok-besok ada yang komen seperti itu, ya kalian catatlah baik-baik ya. Bukan soal naturalisasinya yang harus ditiadakan atau di stop atau dihentikan, tidak. Tapi ya bagaimana anggota DPR nantinya Komisi 3 atau Komisi 10 ya? Komisi 10 kayaknya. Boleh komen lah. Mereka tuh sebenarnya harus marah ke PSSI kenapa ganti pelatih gitu kan. Ya, walaupun PSSI punya kewenangan gitu untuk ganti pelatih, kewenangan penuh, mereka punya hak prerogatif lah untuk ganti pelatih. Cuma kan salahnya bukan di pemain naturalisasi. Salahnya waktu itu kenapa ganti pelatih gitu kan. Harusnya itu yang dipersoalkan. Ya, tapi kita tidak mau kembali ke zaman itu. Sekarang kita lihat bagaimana Indonesia harus tambah pemain. Dan memang wajib hukumnya kita ada pemain naturalisasi, ada pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia. Karena kalau kita mengharapkan pemain-pemain yang ada, kita belum terlalu kuat. Jujur saja kita belum terlalu kuat dan belum bisa terlalu bersaing yang di level yang lebih elit. Dan kalau kita ditambah lagi pemain-pemain yang baru, saya pikir itu akan luar biasa. Dan pastinya DPR pasti setuju, pasti tidak akan menolak. Cuma kan ada komen-komennya nanti yang bilang, toh kenapa naturalisasi, kita kan kalah, kita tidak lolos Piala Dunia, bla 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 bla. Udahlah, jangan marah ke pemain, jangan omong itu ke pelatihnya, atau jangan persalahkan soal naturalisasinya. Salahkanlah kenapa PSSI mengganti pelatih. Semoga lah tidak ada komen-komen itu. Kita berharap tidak ada komen-komen yang negatif lah soal pemain naturalisasi dari anggota DPR kita nanti ya, wakil rakyat kita yang ada di DPR sana, oke? Dan ya pastinya adalah, tidak mungkin tidak ada komen seperti itu. Adalah 1-2 orang nanti yang ungkit soal itu. Timnas Indonesia bakal punya kiper baru dari Bundesliga. John Herman dikabarkan berpeluang memanggil Daniel Klein untuk Piala AFF 2026. Kiper FC Augsburg berdarah Indonesia Jerman ini ternyata sudah lama tertarik membela skuad Garuda. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein. Kiper setinggi 193 cm itu bahkan siap mengikuti seleksi demi mendapat kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia. Kini kontraknya bersama FC Augsburg akan habis pada Juni 2026. Apakah Daniel Klein bakal jadi tembok baru Garuda di Piala AFF 2026? Jangan sampai mereka-mereka yang jarang disebutkan ini seperti Daniel Klein ini, mereka akan dinaturalisasi. Jangan sampai seperti itu, karena ya PSSI kadang-kadang punya kejutan. Ada tahap 1 lah, ada tahap 2 lah, iya kan? Jangan sampai nama-nama seperti mereka yang jarang disebutkan, ya justru mereka yang dinaturalisasi terlebih dahulu. Jangan sampai. Oxford United degradasi, tapi 2 pemain Timnas Indonesia justru tetap dipertahankan. Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand aman, meski klub resmi melepas 10 pemain usai turun ke League One. Keduanya masih masuk rencana musim depan saat Oxford bangun skuad baru demi target promosi. Oke, Oxford United, klubnya Erick Thohir itu terdegradasi dari Divisi 2 ke Divisi 3. Di mana sih Ole Romeni dan Marcelino? Kabarnya mereka tetap dipertahankan oleh klub untuk ya masa depannya klub lah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ini lebih ke politik sih. Ya ini mungkin dugaannya saya saja ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, ya silahkan tulis kolom komentar lah. Ini kan klubnya punya orang Indonesia. Nah di sana ada 2 pemain Indonesia. Oke, klubnya terdegradasi. Nah secara hitung-hitungan kalau kita mau lihat pakai logika, ya ini kan klubnya orang Indonesia. Wajar lah kalau Marcelino dan Ole masih bertahan di situ. Walaupun ya tidak bisa dibohongi bro, menit bermain mereka memang sangat-sangat kurang dan jarang dipercaya sama pelatih itu. Marcelino kan dipinjamkan ke AS Trensin, kemudian Ole Romeni oke tetap, tapi jarang dapat menit bermain. Nah secara logika harusnya mereka berdua ini kan yang dijual gitu kan. Harusnya mereka berdua ini yang dilepas sama klub, tapi kenapa dipertahankan? Oke, kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, mungkin klub itu pertahankan mereka untuk rencana dan mereka masuklah ke planningnya pelatih untuk musim depan gitu. Tapi kalau kita mau lihat di belakang layar, ini kan klubnya orang Indonesia. Klubnya orang Indonesia bro, wajar lah kalau 2 pemain ini masih di sana, ya kan? Jujur aja lah.
Tapi itu hanya spekulasi lah. Kalian punya spekulasi lain boleh tulis lah di kolom komentar itu teman-teman Fans Jepang terang-terangan pengen Indonesia kalahin Qatar. Alasannya pedes banget. Mereka muak dengan kontroversi dan keputusan wasit yang dianggap menguntungkan Qatar. Jadi berharap Garuda jadi batu sandungan di Piala Asia 2027 dan bikin kejutan besar ini jadi sorotan jelang laga panas nanti. Oke, jadi memang Qatar ini sepertinya jadi musuh banyak negara untuk sepak bola. Bukan tanpa alasan sebenarnya. Karena apa? Karena mereka punya cara-cara kotor itu yang buat negara-negara lain seperti Jepang, Indonesia itu merasa dirugikan. Merasa dirugikan ya. Kalian masih ingat lah final tahun 2023 itu kan penuh kontroversi itu. Kontroversi sekali itu, bro. Masa penalti semua itu golnya. Tapi sudahlah ya kan, kita memang untuk lawan Qatar ini tidak mudah, tidak berat sebenarnya, tapi kita harus tetap sikat mereka. Kalau kita bisa kalahkan Qatar, ya kita punya posisi aman. Kita bisa ya lolos ke babak 16 besar lah. Dengan catatan kalahkan Thailand juga. Untuk Jepang udahlah angkat tangan lah. Angkat tangan maksudnya mereka bukan berarti kita kalah lawan mereka, tapi secara kekuatan mereka terlalu kuat. Jadi kita realistis saja lah lawan Jepang ya. Ya, jadi teman-teman itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal ya sepak bola kita. Kita tetap dukung timnas. Semoga timnas kita semakin berjaya dan kita bisa masuk ke 100 besar sesuai dengan targetnya PSSI. Dan ya nama-nama pemain yang kabarnya akan dinaturalisasi semoga cepatlah dinaturalisasi dan semoga timnas kita semakin berjaya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya.